Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janjingnya Babe, saudara-saudara semua ya. Kita bincang-bincang lagi di sini, mulai buka baju ya. Bincang terbuka bareng Juris. Kita berdua akan membicarakan tentang perkembangan hukum acara di mana pasca pandemi ini kita lihat ada beberapa perubahan yang menarik sebenarnya dari persidangan pidana. Terutama dimulainya ada persidangan online sekarang. Saya di sini bareng Bang Acil ya, sebagai juga sekretaris bidang studi hukum acara, juga dosen hukum acara pidana di Fakultas Hukum UI. Kita akan bahas tentang bagaimana perkembangan dan perjalanan daripada sidang online yang sudah berjalan selama masa pandemi ini. Gimana kabar Bang Acil? Baik, sehat Bang Acil? Alhamdulillah sehat Bang Jun. Semoga kita semua juga tetap sehat ya. Amin. Di masa pandemi ini nih. Bang Acil, ini kan kita udah mulai nih setelah adanya pandemi ini beberapa persidangan dilakukan secara online, dan saya sendiri pun pernah merasakan bagaimana sidang online itu juga yang jadi masalah. Jaksa misalnya minta saya untuk periksa gitu, untuk dilakukan pemeriksaan sebagai ahli, kemudian dikasih tuh link roomnya ya. Pas saya masukin ke ring roomnya, ternyata ruang sidangnya beda, kasusnya lain, kok jaksanya lain lagi gitu. Nah, itu seringkali juga yang kita hadapin sih, bagaimana misalnya sidang online itu dilakukan. Tapi dari sisi yang lain, akhirnya pun misalnya saya sidang di Palembang, jadi saya nggak perlu datang ke Palembang gitu, cukup langsung dari Depok, dan akhirnya kita memberikan keterangan. Nah, sebenarnya bisa nggak sih di hukum acara pidana kita itu sidang dilakukan secara online? Karena kan kita tahu hukum acara pidana kita itu diundangkan Pro 81 ya. Pro 81 komputer aja masih gede-gede ya kan. Saya masih ingat tahun 90-an kita main komputer aja, kalau nggak masukin kode kagak bisa jalan tuh komputer ya kan. Nah, ini dibuka nggak sih sebenarnya kemungkinannya di dalam KUHP kita itu untuk sidang online, Bang Acil? Ya, terima kasih Bang Jun. Sebenarnya kalau pertanyaan dimungkinkan apa tidak untuk dilakukan sidang secara online, menurut KUHP itu sebenarnya terbuka ya. Meskipun memang kita perlu melakukan beberapa penafsiran tafsiran gitu, dengan langsung. Yang dimaksud dengan langsung itu apa? Apakah medianya kita berhadapan langsung atau bagaimana gitu ya? Seperti sekarang kan sidang online, sebenarnya sidang pemeriksaan secara online itu sudah pernah dilakukan. Pertama kali kita memeriksa secara yang online Habibie ya, gitu ya? Habibie di Jerman, di Jerman, kemudian sidangnya dilakukan di. Cuma kan waktu itu kan ada masalah soal legalitas, di mana waktu di Jerman siapa dari juris yang akan juris yang ada di sana, petugas pengadilan kan, soalnya biasanya ada kawal tahanan yang ada di sana, terus petugas pengadilan mendampingi di sana. Lalu karena ini dia ada di Jerman waktu itu, kalau nggak salah didampingi sama pihak kedutaan besar, kalau nggak salah waktu itu. Kedutaan besar, dan ada satu orang hakim nih ke sana ya. Gitu. Kalau nggak salah Bu Andriani Nurdin ya. Begitu rumitnya ya zaman dulu itu ya. Jadi harus ada hakim datang ke sana, orang pemeriksaan sebagai perwakilan di sana ya. Betul. Nah, sekarang kan terkait dengan perkembangan zaman, ternyata kita bisa melakukan pertemuan tatap muka secara online. Ya, meskipun beda jaraknya luar biasa jauh, bahkan mungkin banyak perbedaan waktu. Apalagi dengan zaman pandemi sekarang seperti ini gitu ya. Nah, kaitannya dengan hukum acara, kan tadi pertanyaannya boleh apa enggak? Sebenarnya kalau misalnya boleh apa tidak, kan ya memang tidak ada kata boleh dilarang atau boleh apa tidaknya. Tapi apakah dibuka kemungkinan itu? Kalau dilihat dari konstruksi KUHP sepertinya terbuka gitu ya. Dibuka kemungkinan itu sepanjang memang itu disetujui oleh pihak Mahkamah Agung. Dan ternyata Mahkamah Agung kan sudah mengeluarkan perma, kan perma nomor 1 tahun 2019 terkait dengan administrasi perkara dan persidangan pengadilan secara elektronik. Nah, itu kan di situ juga disebutkan, meskipun di sana lebih diutamakan untuk perkara-perkara yang sifatnya keperdataan, seperti perdata, tata usaha negara, tata usaha militer gitu ya. Itu untuk pengiriman berkasnya segala macam. Nah, lalu bagaimana dengan pidana? Dengan pidana itu kan
sepanjang pemeriksaannya itu dilakukan secara terbuka. Satu, yang kemudian ketika pemeriksaan terdakwa itu terdakwa didampingi oleh petugas pengadilan atau petugas lapas, maka sebenarnya itu dimungkinkan aja. Cuman memang kan kendalanya sekarang, seperti yang Bang Junet sampaikan tadi, room untuk mengadakan pertemuannya itu bagaimana tuh, jangan sampai nanti salah gitu kan, begitu salah kodenya, kita salah masuk ke ruang sidang yang lain, berbeda. Nah itu yang harus hati-hati. Belum lagi misalnya seperti yang awal-awal kita lakukan pada saat pandemi ya, ketika melakukan perkuliahan tatap muka misalnya kan banyak tuh yang Zoom bombing tuh. Nah itu pun pihak pengadilan harus siap tuh dengan kondisi-kondisi seperti itu. Jangan sampai tiba-tiba sedang seriusnya memeriksa saksi atau terdakwa tiba-tiba ada gangguan. Ya, saking boomingnya orang-orang online, pertemuan online sampai sidang online pakai Zoom. Dan akhirnya Zoom juga jadi application of the years gitu ya tahun 2020. Nah, cuma yang jadi pertanyaan saya pada waktu kita melakukan persidangan ini, perkalaman saya persidangan, kan saya berada dalam ruangan nih, ya kan? Kalau kita ngelihat persidangan pada masa Habibie, pada saat persidangan itu di situ ada hakim tuh, perwakilan dari salah satu anggota majelis, ya. Lalu ada pihak dari kedutaan. Nah, dalam pemeriksaan yang pengalaman yang saya lakukan adalah saya nggak ada sama sekali tuh ruang pengadilan. Saya ada di sini, hakim ada di sana, di pengadilan di Sumatera sana, lalu jaksa ada di sana, ya, terdakwa ada di lapas, dan kita di situ ada 3 layar kurang lebih. Ya, ada layar saya, layar si terdakwanya di pemasyarakatan, dan juga layar dalam persidangan. Nah, pada saat saya disumpah itu biasanya kan kalau sidang langsung ada juru sumpah nih. Di samping saya ini diri, dia ngasih Al-Quran dan lain sebagainya ya. Ini nggak ada sama sekali. Tapi langsung hakim membimbing saya untuk melafazkan sumpah. Dan itu akhirnya saya baca sumpah, lalu ditanya-tanya langsung dari sana dan saya menjawab. Selebihnya ini sama seperti yang biasa gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu sebenarnya legalitasnya gimana gitu? Apakah itu memang nggak ada? Pegang sendiri sumpah. Iya, kan kalau ada kadang-kadang saya bawa Quran sendiri, dia tahu Al-Quran di atasnya gitu kan. Itu gimana kalau kayak gitu kan nggak ada masalah ya? Karena kalau di dalam buku pedoman kan administrasi peradilan, tata cara pengambilan sumpah itu kan ada caranya. Iya. Yang beragama Islam maka juru sumpah akan menempatkan Al-Quran diri di mana dan seterusnya dan bacain sumpahnya kayak gimana kan gitu kan? Iya. Ya kalau masalah pembacaan sumpah sebenarnya kan peletakan kitab suci itu tidak menjadi hal yang utama gitu ya. Tetapi yang utama dari penyampaian keterangan saksi ataupun keterangan ahli itu kan sumpahnya, bunyi sumpahnya itu yang mengikat, bukannya keberadaan kitab sucinya yang mengikat gitu. Sehingga kalau menurut saya sepanjang sumpahnya itu benar dilaksanakan dan juga memang tidak ada paksaan dan tekanan, itu sah. Perihal ada tidak adanya kitab suci ya menurut saya sih kitab suci kan bukan hanya untuk dibaca kan, bukannya untuk dijadikan sebagai alat penentuan sumpah gitu. Nah, jadi ini kan sidang online kita di jalan mulai, lalu kalau kita baca juga di dalam blueprint ya, cetak biru dari dalam Mahkamah Agung, memang 2020 tuh harus dilakukan integrasi sistem informasi peradilan antar semua penegak hukum. Dan blessingnya adalah seolah-olah kita udah mulai integrasi sistemnya, meskipun sebenarnya secara ini kita belum jalan di sistemnya. Tetapi sidangnya secara daring sudah dimulai. Tapi kita tidak bicara tentang bagaimana integrasi sistem antar semua penegak hukum. Yang harusnya kalau baca dalam blueprint, pengadilan atau Mahkamah Agung itu sebagai leading sector di dalam dia mengintegrasikan sistem peradilan. Nah, dengan keberadaan yang ada sekarang, itu gimana? 2020, ini 2021, apakah kita nanti akan berhadapan? Saya nggak bayangkan. Mungkin nggak sih nanti itu penyerahan berkas dan lain sebagainya, berkas peradilan itu udah nggak ada lagi yang tumpukan-tumpukan kayak kertas setinggi gunung gitu ya. Tapi semua dilakukan secara paperless. Kalau misalkan ini kita ngomongin integrasinya udah jalan. Gimana itu mulai melakukan integrasi itu yang harusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mas. Padahal kan itu ada dalam perintah blueprintnya Mahkamah Agung sendiri gitu, dia sebagai leading sector. Ya memang harus dilakukan, suka atau tidak suka.
bisa atau tidak bisa gitu ya harus dibisakan, harus ada. Kalau misalnya tidak bisa, artinya kan itu harus dibuat satu mekanisme pelatihan, kemudian mekanisme penyiapan peralatannya, ya sehingga integrasi tersebut bisa terselenggara dengan baik. Saya kira kondisi pandemi seperti ini itu membawa hikmah ya. Selain memang ada kesengsaraan, ada bencana gitu, tapi hikmah yang lain adalah bahwa proses-proses perubahan peradilan, khusus untuk peradilan ya, itu sudah mulai mau nggak mau harus dilakukan. Seperti misalnya dulu kita ribut nih masalah persidangan secara online boleh apa enggak, Habibie dulu ya. Kemudian beberapa kali kan dilakukan juga di beberapa kasus, misalnya pemeriksaan saksi secara terpisah, gitu kan, karena masa melindungi saksinya gitu, kasus teroris kalau nggak salah ya. Nah, ke depan mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif gitu, dalam hal persidangan yang memeriksa di mana orang yang akan terperiksa itu ada di tempat yang berbeda. Contoh yang paling mudah sebenarnya saksi ya, seperti Bang Jun alami sebelumnya gitu ya. Saksi misalnya Bang Jun akan diperiksa di pengadilan di salah satu kota di Kalimantan, tidak memungkinkan untuk hadir ke sana, tetapi waktu ada untuk hadir ke sana nggak memungkinkan. Misalnya seperti sekarang pandemi seperti sekarang, itu bisa dilakukan online. Nah, kedepannya mungkin apa yang sudah kita dapatkan nih selama masa pandemi ini nih, bukannya setelah pandemi selesai langsung kendor nih, balik lagi nih ke masa-masa sebelum pandemi, offline. Tapi justru hal yang online ini yang sudah bagus harus kita kembangkan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah memperkuat dasar hukumnya. Perubahan hukum acara dong. Perubahan hukum acara. KUHP perlu dirubah. KUHP harus dirubah. Tidak cukup dengan perma. Kalau perma kan istilahnya sifatnya sementara ya. Sifatnya dia sementara. mengisi kekosongan hukum acara saja. Mengisi kekosongan saja. Sementara itu. Kita kan tidak bisa bergantung kepada sesuatu yang sementara selamanya gitu kan. Harus ada dibuatkan peraturan yang sifatnya ajak gitu. Sehingga ketika aparat peradilan, baik itu jaksa, penyidik, kemudian hakimnya dan yang lain-lain itu bertugas tenang gitu loh, nggak lancam dengan nanti akan digugat, diperkarakan segala macam gitu ya. Itu jadi hal yang harus kita perhatikan juga gitu ya, terkait dengan persidangan secara online ini. Jadi hikmahnya banyak ya, pembenahan yang harus kita lakukan gitu kan. Di antaranya ada tadi pembenahan dari segi hukum acaranya sendiri. KUHP harus berubah gitu kan, dimensinya KUHP yang offline menjadi juga memungkinkan online itu diatur secara detail, secara lebih baik bagaimana pemeriksaan dilakukan, dan itu juga mau tidak mau juga harus berdampak terhadap beberapa perubahan pembaruan terhadap SDM gitu kan. Terutama kalian sudah datang ke beberapa kejaksaan, saya tanya, ini perangkat komputernya siapa di sini? Nah, kebetulan dia ngerti komputer, Pak. Tapi kita nggak punya perangkat komputer sampai ke bawah, gitu. Karena perangkat komputer ada di atas saja, di pusat saja, tapi belum sampai ke kejaksaan negeri yang memang itu perangkatannya khusus yang nanti bisa harusnya ada juga di sana. Itu pula di pengadilan harusnya. Bagian IT. Iya. Tapi IT sendiri sebenarnya tidak mengurusi masalah pengadministrasian secara teknologinya gitu ya, tapi lebih ke masalah ini PPT-nya gimana? Nah, yang ada di kantor-kantor sekarang itu akhirnya PPT-nya gimana nih? Iya, dan akhirnya LCD-nya gimana? Nah, iya, akhirnya pun jaksanya ya tetap aja kita bicara namanya jaksa kunci Inggris. Nah, itu dia. Dia harus bisa semuanya. Nah, ini yang mungkin pembenahan pusat data dan data kronologiknya Pusdas Krimti yang di Kejaksaan Agung juga itu harus sampai ke bawah. Dia punya perangkat komputer, perangkat IT, juga begitu pula perangkat IT yang ada di pengadilan-pengadilan. Karena pernah ada cerita di pengadilan, dia IT latar belakang, tapi saya tanya emailnya apa nggak punya. Jadi ini juga yang perlu kita benahi bersama, bagaimana perangkat komputer, perangkat IT, dan juga hukum acara secara lebih baik lagi diperbaiki, dan itu harus segera dikejar. Ya, bagaimana DPR juga dia melakukan pembenahan terhadap hukum acara. Itu tadi istilah jaksa kunci Inggris itu bukan maksud menghina ya, bukan. Tapi kan itu sebagai sebuah cerminan kondisi di mana seakan-akan jaksa itu bisa semuanya. Bisa semua. Iya, dan itu kan sebenarnya istilah yang sudah lama. Jadi kalau nanti ada yang melihat tayangan ini kemudian merasa itu penghinaan terhadap profesi jaksa, bukan. Itu bukan penghinaan, tetapi justru kita harusnya membagi peranata itu kan, kita bicara ada jaksa pejabat fungsional kan banyak tuh kejaksaan ya,
Sehingga semuanya harus dilakukan oleh masing-masing. Saya mau ini deh Bang Jun, yang ngebahas masalah perubahan hukum acara ya. Tadi Bang Jun sampaikan terkait dengan masalah hukum acara pidana KUHP. Ya, KUHP memang harus dirubah tuh, karena udah lama isunya terkait dengan perubahan KUHP itu. Sudah jadi, sampaikan ke DPR, tarik lagi. Sudah jadi, saya pernah dapat nih yang sudah ditandatangan oleh 3 lembaga ya, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham. Sudah sampaikan ke DPR, tarik lagi. Nggak tahu apa masalahnya di mana gitu ya. Tapi yang paling pasti adalah bahwa oke lah itu ditarik, bagus tuh ditarik lagi. Kenapa? Karena mindset dari pembuatan KUHP, saya pikir yang masalah seperti online ini belum ada nih gitu ya. Itu sehingga perlu ada bagusnya juga, jadi harus disesuaikan lagi. Dan juga yang paling penting juga untuk dilakukan adalah perubahan terhadap hukum acara perdata tuh Bang Jun. Hukum acara perdata kita nggak punya loh sampai sekarang nggak punya. Kita hanya hukum punya acara perdata dari HIR, hanya punya HIR dan RBV dari Belanda. Sekarang nggak punya. RU-nya udah ada tuh Pak dari tahun 2000. Ya, jadi 20 tahun RU nggak jalan-jalan. Dan itu dengan adanya kondisi seperti ini harus berubah lagi, konsepnya harus berubah lagi. Apalagi perdata, perkembangan masalah privat ini kan cepat ya. Berbeda dengan pidana ya gitu aja gitu. Paling hanya prosesnya aja yang harus dirubah, mengadopsi, mengkondisikan gitu. Kalau hukum acara perdata kan banyak nih perubahan-perubahannya. Bahkan peraturan-peraturan di luar HIR sendiri dan undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang hukum acara perdata itu banyak tuh ya Bang Jun. Ada di PKPU, ada di bagian tentang mediasi, banyak deh. Banyak, makanya nih, itu harus dikompilasi. Sebuah industrial. Jangan-jangan itu dibuatnya seperti omnibus nih, omnibus hukum acara perdata. Ya itu mungkin nanti juga bisa dilihat ya gimana masing-masing dari perkara itu juga bisa dikompilasi dan itu menjadi hukum acara perdata yang itu bisa disusun bersama ya. Juga PT-UN juga mungkin akan berubah, lalu juga peradilan militer itu juga. Peradilan militer itu sebenarnya kalau orang ngomongin militer bicara pidana aja, padahal ada PT-UN militer, di mana PT-UN militer itu sampai sekarang belum ada peraturan pelaksananya. Nah itu juga padahal undang-undangnya dari tahun 97. Iya, jadi udah 23 tahun itu nggak bisa terlaksana. Dan padahal tim militer itu dikecualikan juga dengan pasal 2 Undang-Undang PT-UN gitu. Jadi akhirnya kasus-kasus yang berkaitan dengan tun militer itu semacam kayak kasus yang nggak bisa diselesaikan, unsolved problem ya. Nah itu juga menjadi PR-nya Mahkamah Agung lah harusnya nih. Kan kita punya ketua Mahkamah Agung baru nih, yang dipilihnya juga secara daring ya maksudnya. Secara daring. Ya, secara daring juga. Dan ini kita berharap banyak ke depan beberapa perubahan hukum acara dari apa pembelajaran kita 2020 ini pandemi sebagai refleksi kita untuk 2021 berjalan lebih baik. Jadi kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi masih bersama saya Bang Jun dan Bang Acil di acara Buka Baju ya, bincang terbuka bareng juris. Sampai ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.